bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang kasih, bacaan Injil masih dalam konteks Tuhan Yesus menggenapi hukum Musa dan para nabi. Kemarin sudah dibahas mengenai penggenapan Tuhan Yesus ya terhadap hukum, yaitu pembunuhan yang oleh Tuhan Yesus digenapi. Yang masih kurang mengenai larangan mencaci maki orang lain dan marah sebagai langkah pertama ya, menuju pembunuhan. Maka Tuhan Yesus menempatkan melarangnya sama dengan pembunuhan. Dan hari ini ada dua yang dibicarakan dalam bacaan Injil tentang zinah, ya, berzinah dan perceraian. Jangan berzinah ya, dihadapkan dengan peringatan Tuhan Yesus ya, berbuat zinah ya, di dalam hati. Memandang wanita dengan nafsu atau bernafsu ya, merupakan langkah ya, pertama dari berzina ya, sama seperti marah ya, sebagai langkah pertama dari pembunuhan. Ya, nafsu dipandang sebagai akar ya, dari berzinah, maka hendaknya dihindari. Dan lebih lanjut ya, Tuhan bersabda dengan keras ya, jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Dan jika tangan kanan menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Tentu di sini Tuhan Yesus ya, tidak meminta kita untuk amputasi dari anggota badan kita, namun dengan peringatan yang keras
dari Tuhan Yesus ini meminta kita supaya mencabut setiap akar godaan. Ini yang harus kita lakukan ya dalam hidup, ya mencabut setiap akar godaan. Sudah dikasih, maka di sini pentingnya ya soal kedalaman diri kita ya. Hati yang bersih ya, pikiran yang bersih tentu akan melahirkan tindakan yang baik, yang bersih, yang suci. Maka melaksanakan hukum harus ada sejak dari dalam diri kita ya. Sudah ada niat baik, ya. Ada niat baik, kehendak baik. Ya. Maka tentu kalau sudah dari dalam ada niat baik ya, ada kebersihan hati, budi, tentu yang terlahir adalah juga perbuatan baik. Maka melalui sabda Tuhan ini kita diajak ya untuk memperhatikan soal kedalaman diri kita ya, kedalaman hati kita, budi kita ya. Dan kiranya melalui perayaan Ekaristi yang senantiasa kita rayakan, kita mendapatkan santapan bagi jiwa kita ya, yang akan menguatkan kita untuk selalu berbuat baik ya, niat baik, keinginan baik dari dalam diri kita.